Engkau diutus Bapamu, dan dari surga mulia kau jadi hamba terendah, ya anak kecil, ya anak lembu. Shalom sahabat Tiga Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini di edisi yang ke-105, Rabu 19 Agustus 2020. Dan kita sudah mengawali dengan menyanyikan lagu Ya Anak Kecil, Kidung Jemaat 105. Siapa anak kecil itu? Bayi Kristus, bayi yang lembut dikatakan di sini. Dia adalah utusan dari Bapa kita dan merendahkan diri menjadi hamba, yang dikatakan di sini rendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Anda mengajarkan kepada kita supaya kita juga memiliki hati yang rendah, hati yang lembut di hadapan Tuhan, dan juga memperlakukan orang-orang lain dengan lebih baik, bukan dengan keangkuhan. Mari bersama-sama dengan syukur kita masih mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk melihara-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyempurnakan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam rangka itulah pula, maka hari ini, malam hari ini, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kembali sapaan-Mu. Engkau menolong kami supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita membaca Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan 35, dan tema kita sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tulah ke-7 Hujan Es. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul di rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah? Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit.
Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa menuai rami dan jelai kira-kira sekitar bulan Maret sampai dengan Mei, di mana beberapa tanaman lain justru sedang mulai bersemi, karena memang di saat yang sama sedang ada musim semi sekitar bulan Maret dan Mei. Dan tadi informasi karena belum panen tetapi sudah berimbas pada gagal panen, maka kemungkinan kejadiannya sekitar bulan Februari sampai dengan Mei dalam penanggalan kita. Tidak kurang lebih Februari gitu ya. Nah, menurut pengetahuan mereka di masa-masa itu tidak mungkin akan terjadi hujan. Apalagi memang di sana di Mesir jarang sekali turun hujan. Apalagi kalau itu menjelang musim semi, tambah tidak mungkin ada hujan es lagi. Es itu kayak apa sih? Mereka nggak ngerti. Hujan ya hujan aja. Apa bahayanya dari sebuah hujan? Ya, banjir juga tidak pernah. Apa bahayanya dari sebuah hujan? Hujan es itu apa? Mereka tidak pernah mengalaminya. Pikir mereka, mustahil ini Musa dan Harun dapat mengendalikan langit. Karena nyatanya mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka tahu memang bahwa Musa dan Harun itu punya kekuatan yang dahsyat, ini ahli sihir, tapi mengendalikan langit tidak mungkin. Akibatnya ada orang yang percaya, ada orang yang takut, tapi ada orang yang tidak percaya. Ataupun juga tuannya yang tidak percaya lalu tetap memaksa pembantu-pembantunya, hamba-hambanya, budak-budak yang bekerja di ladang.
Sehingga akibatnya apa? Mereka yang tertinggal di ladang, hewan-hewan ternak yang masih tersisa, yang ada di ladang, mereka semua mati. Mati apa? Dirajam hujan es. Es apa? Es batu mestinya. Bukan seperti salju yang tipis, yang menyenangkan, lembut begitu. Enggak. Ini es batu. Jadi seperti mereka dirajam oleh batu yang begitu banyak sehingga belum sampai tempat perteduhan mereka sudah mati. Pada saat kejadian, orang Israel yang pastinya sudah dipersiapkan oleh Musa dan Harun tidak sedang berada di wilayah Mesir, mereka masih ada di Goshen. Sehingga orang-orang Israel selamat karena yang mengalami hanya di daerah orang Mesir. Dari kejauhan, orang-orang Israel bisa menyaksikan wilayah Mesir yang dilanda hujan es dan juga petir yang menyambar-nyambar. Dan ketika petir menyambar itu kemudian membuat kebakaran yang hebat di beberapa lokasi. Jadi hujan es bercampur juga dengan api karena sambaran petir itu. Dan memang pada saat ini bisa dijelaskan secara ilmiah fenomena itu. Tetapi yang ilmiah itu sesungguhnya yang mengendalikan adalah Tuhan. Dan Fir'aun akhirnya menyerah. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang benar, gitu ya. Ya, sebuah ungkapan yang baik, penyesalan yang baik. Saya apa? Hanya tomat. Tahu tomat itu apa? Bukan sayuran ya, buah-buahan sayuran itu ya. Tomat yang saya maksud adalah tobat kuman. Tobat. Tapi akhirnya ya diulang lagi. Semua sudah lalu diulang lagi. Pada mereka sudah betapa perkasanya Tuhan Allah itu. Sentilan saya adalah jangan sampai kita seperti itu, sedikit bertobat tapi kemudian kembali lagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kita belajar menjadi orang-orang yang senantiasa patuh, taat, setia kepada Tuhan. Jemaat GKI Gunung Indah, simpatisannya, seluruh sahabat-sahabat GKI Gunung Indah, biarlah tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berserah diri kepadanya. Kita berdoa. Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, senantiasa hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu. Biarlah Engkau hindarkan kami dari sikap yang sama seperti yang dikerjakan Fir'aun yang sudah melihat keluar biasaan Tuhan, tetapi ternyata mengeraskan hati, tidak mengenal Engkau, lupa akan segala kebaikan dan kasih. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 105. Kita menyanyikan baitnya yang keempat. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau citra kasih Bapamu, nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu selamanya. Ya anak kecil, ya anak lembut. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.